Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Nah, ini adalah proyek bangun rumah dari nol, dibangun 2 lantai sahabat PU, lokasinya ada di DKI Jakarta. Pekerjaan strukturnya sudah rampung 100% dan kami sudah memulai untuk pekerjaan finishing sahabat PU, berupa pekerjaan plesteran dan nanti lanjut ke pekerjaan acian. Struktur di rumah ini mempergunakan konstruksi beton bertulang, dimulai dari pondasinya, slope-nya, kolomnya, baloknya, dan plat lantainya. Untuk dindingnya terbuat dari pasangan bata merah yang diplester dan juga diaci sahabat PU. Kemudian atapnya berbentuk pelana, miring ke kiri dan ke kanan. Tentu di sisi kiri dan kanannya terdapat dak talang. Tampak depannya ini didesain ala-ala Skandinavian. Adapun progres yang telah kami tempuh sahabat PU hampir menuju ke 70% karena kami tinggal finishing saja. Namun untuk steger-steger bambunya tetap masih berada pada posisinya karena untuk pekerjaan plesteran acian dan pengecatan juga masih memakai steger-steger bambu ini. Tentu untuk proses finishingnya kami akan rampungkan dari atas dulu menuju ke bawah dan dari luar bangunan dulu menuju ke dalam bangunan. Tak hanya pekerjaan plesteran dan acian, pekerjaan listrik juga sudah mulai berjalan loh sahabat PU. Kita tilik ke bagian dalam rumahnya yuk. Sekarang kita telah berada di dalam bangunan. Proses pekerjaan plesteran pada pasangan dinding bata merah dimulai dengan pekerjaan kamprotan dan juga pembuatan kop atau kepalaan plesteran supaya hasil plesterannya benar-benar tegak, lurus dan juga rata sahabat PU. Karena plesteran ini menutup permukaan dinding, maka pekerjaan yang tertanam di dalam dinding harus sudah mulai dikerjakan sahabat PU. Misalnya penanaman instalasi listrik atau instalasi kabel, penanaman instalasi pemipaan atau plumbing sudah harus dilakukan sebelumnya supaya tidak ada pekerjaan pembobokan atau pembongkaran yang menyebabkan 2 kali kerja. Pekerjaan plesteran seperti ini kami bagi dalam beberapa zona sahabat PU. Jadi kita kelompok-kelompokkan mana yang kita plester dulu, mana yang kita plester belakangan, karena supaya keringnya itu bertahap. Jadi yang kering duluan maka akan kami lakukan pekerjaan acian. Jadi pekerjaan plesteran jalan, pekerjaan acian juga jalan. Karena syarat acian yang bagus diantaranya adalah plesteran harus benar-benar kering terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan pekerjaan acian dinding sahabat PU. Plesteran pada dinding pasangan bata merah seperti ini materialnya cukup banyak yang dikeluarkan sahabat PU, berbeda dengan pasangan bata merah yang pekerjaan plesterannya dapat kita efisienkan untuk pembahanannya. Nah, apapun itu adalah sebuah pilihan masing-masing. Pekerjaan plesteran sudah mulai masuk, tentu berkaitan juga dengan pekerjaan openingan kusen pintu dan kusen jendela. Pekerjaan plesterannya kita selesaikan terlebih dahulu, baru nanti kita bentuk untuk openingan atau bukaan-bukaan pada pintu dan juga jendela sahabat PU. Nah, ini yang dinamakan dengan imbodus. Ini adalah rumah-rumahannya, peletakan daripada saklar dan stop kontak dan lain sebagainya, atau outlet-outlet kelistrikan. Setiap proyek-proyek Nugroho PU itu memiliki tim tukangnya masing-masing yang dikepalai oleh seorang kepala tukang. Kemudian ada yang namanya tukang yang dibantu oleh pembantu tukang atau biasa disebut dengan kenek bangunan sahabat PU. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah tukangnya berapa, jumlah keneknya berapa, itu dimanajemen oleh pelaksana kami sahabat PU supaya pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Kemudian kita bahas dari sisi waktu pekerjaan.
Sebelum memulai sebuah proyek, tentu kami memiliki target waktu yang kami tentukan dan diinfokan ke owner sebuah proyek, sahabat PU. Dan dari situ kita dapat melakukan perencanaan-perencanaan, ya, misalnya jumlah tenaga, ya, kemudian mengantisipasi apabila terjadi cuaca buruk misalnya, sahabat PU, dan kita susun yang namanya time schedule. Nah, selama perjalanan proyek itu, target kami adalah pelaksanaan harus lebih baik dari rencana kami, sahabat PU. Misalnya dari sisi waktu harus lebih cepat. Namun kita tidak pernah melakukan janji-janji manis di depan kepada owner, sahabat PU. Biarkan hasil kerja kami yang berbicara, baik dari sisi waktu maupun kualitas pekerjaan. Dari time schedule tersebut, kami mulai menghitung nih, setiap minggu kami hitung bobot pekerjaan yang telah kami capai. Buat para sahabat PU yang pernah belajar tentang teknik sipil, tentu mengenal yang namanya kurva S, sahabat PU. Yang mana kurva S tersebut awal-awal pekerjaan dia akan landai. Kemudian di tengah pekerjaan, itu terutama pada pekerjaan-pekerjaan struktur, grafik akan terus melonjak naik, ya, atau progresnya berjalan dengan cepat sekali. Kemudian akan melandai lagi pada saat pekerjaan finishing, sahabat PU. Dan kurva tersebut atau garis tersebut biasanya berbentuk huruf S, makanya dikenal dengan istilah kurva S. Pekerjaan persiapan dilakukan secara pelan-pelan karena kita masih belum menemukan ritme pekerjaan juga, sahabat PU. Ketika kita sudah mulai membangun sebuah konstruksi atau struktur, kita sudah harus bisa mempercepat pekerjaan tuh, sahabat PU. Kemudian ketika pekerjaan finishing dimulai, kita mulai melandai lagi karena yang kita tuntut adalah kualitas akhir dari sebuah pekerjaan finishing supaya owner puas dengan hasil pekerjaan kami. Sebagai contoh pekerjaan finishing adalah pekerjaan plesteran dan acian yang sedang kami lakukan, sahabat PU. Kami harus lakukan tahapan demi tahapan, ya, dilus-lus lagi supaya hasilnya benar-benar mulus, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikit review mengenai berjalannya proyek Nugroho PU bangun rumah 2 lantai desain Skandinavian, sahabat PU. Semoga menginspirasi dan ada hal yang dapat sahabat PU tangkap dari konten ini. Sahabat PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Semangat membangun.